Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mukmin. Mengapa Allah menciptakan babi jika akhirnya diharamkan? Babi merupakan hewan yang haram dikonsumsi bagi umat muslim. Tidak hanya dagingnya, namun segala bagian seperti kulit, minyak, tulang, dan darah yang dihasilkan dari hewan itu. Lantas, apa alasan babi diciptakan namun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat mukmin, mari kita ikuti penjelasannya dalam video satu ini. Dan agar informasi yang kita terima utuh, baiknya kita ikuti video ini sampai akhir. Aturan halal haramnya sebuah makanan bagi muslim telah tercantum dalam Al-Quran, yakni segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya pasti ada mudaratnya. Allah menciptakan segala yang ada di dunia, namun tidak semua hal itu dapat kita konsumsi. Babi hanyalah salah satu hewan yang diciptakan oleh Allah di samping ribuan jenis binatang lainnya. Sebut saja hewan, kecoa, lalat, dan lain sebagainya. Namun begitu, kita tidak lantas mengonsumsi hewan, kecoa, dan lalat tersebut, bukan? Sama halnya dengan babi. Hewan ini mungkin saja diciptakan bukan untuk dikonsumsi, namun ada manfaat lain darinya. Larangan Allah untuk mengonsumsi babi tertera pada beberapa surah Al-Quran, salah satunya Al-Maidah ayat 3 yang artinya sebagai berikut. Mengapa Allah menciptakan babi lalu mengharamkannya? Sama halnya, mengapa Allah menciptakan setan atau iblis? Mengapa Allah menciptakan sesuatu yang buruk? Hal ini sepadan pula seperti Allah menciptakan alkohol yang haram dikonsumsi karena berbahaya untuk kesehatan, namun dalam bentuk lain, alkohol justru sangat berguna di kalangan medis, tentu dalam pemanfaatan yang berbeda pula. Sehingga penciptaan babi sudah pasti ada maksudnya. Dari segi kesehatan, babi mengandung cacing pita, cacing spiral, dan cacing usus yang telurnya tidak bisa mati walau sudah dimasak, sehingga tidak sehat bila dikonsumsi. Kendati begitu, banyak pendapat yang mengemukakan bahwa kemajuan teknologi dapat menyelesaikan ancaman atau kekhawatiran atas bahaya yang ditimbulkan daging babi. Namun ada pula alasan lain, yakni pola hidup babi yang jorok juga sering dikemukakan sebagai alasan yang memperkuat keharaman mengkonsumsi babi. Tetapi, lagi-lagi akan ada argumentasi yang menyatakan bahwa adanya peternakan yang dikelola secara bersih dan higienis dapat mematahkan asumsi ini. Untuk itu ada satu hal yang tidak dapat dibantahkan lagi, yakni keharaman mengonsumsi babi karena sifat-sifat buruknya, seperti kesenangan dan ketertarikan yang sangat kuat pada hal-hal yang dilarang dan tidak adanya rasa gairah atau kecemburuan padanya. Padahal setiap makanan mempengaruhi orang yang memakannya dan sifat-sifat buruk babi ini lambat laun menular kepada yang makan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan sebagai berikut. Hal ini dapat dilihat pada komunitas kaum Frank, sekelompok suku Jermanik yang mulai eksis di masa Kekaisaran Romawi. Mereka terbiasa memakan daging babi sehingga membuat mereka meledak-ledak menerjang berbagai larangan agamanya, yaitu Nasrani. Bahkan mereka pun tak punya rasa cemburu ketika pasangannya diganggu orang lain. Hal ini seperti pula yang diungkapkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ia berkata sebagai berikut. Begitu pula orang yang memakan binatang buas yang bertaring bisa mendapat pengaruh sombong dan congkak di mana sifat tersebut termasuk watak hewan buas. Ada juga hewan yang diharamkan karena sifatnya yang hobbits atau menjijikan seperti babi yang kita bahas kali ini. Maka orang yang gemar memakan babi akan punya sifat hobbits pula. Akan tetapi hal ini menimbulkan pertanyaan lain. Mengapa kita bisa memakan hewan lain, sebut saja kambing? Apakah ia tidak memiliki sifat buruk yang akan mempengaruhi pemakannya? Menurut ulama, kambing tidak punya sifat-sifat buruk sebagaimana babi, sehingga memakannya tidak akan menyebabkan orang tertular sifat-sifat buruk tersebut. Kendati kambing memiliki sifat yang buruk, akan tetapi tidak separah babi, sehingga tujuan utama memakannya yaitu untuk mendapatkan asupan energi bagi tubuh tidak dapat digugurkan karena bahaya yang lebih besar sebagaimana bahaya memakan babi. Sahabat mukmin, terciptanya babi bisa jadi sebagai salah satu bahan ujian bagi manusia. Dengan diharamkannya babi, manusia akan diuji dari segi keimanan dan hawa nafsu. Itu artinya, orang Islam yang tidak mengonsumsi babi dapat dikatakan lulus dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia mampu menahan diri untuk tidak mengonsumsi babi, artinya ia patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di samping itu, dengan adanya hewan yang diharamkan, umat Islam mendapat kesempatan untuk lebih bijak dalam mengonsumsi makanan yang masuk ke tubuh mereka.
Sebagaimana Dr. Zakir Naik pernah menjelaskan alasan pokok diciptakannya babi bukan untuk dikonsumsi, melainkan ada 3 pokok diciptakannya babi. Yang pertama, diciptakan untuk menguji manusia. Babi itu diharamkan merupakan ujian dari manusia, seberapa manusia itu patuh pada Sang Pencipta. Yang kedua, sarana meneguhkan manusia sebagai khalifah. Manusia adalah khalifah di bumi untuk menegakkan dan memakmurkan isinya. Dengan diciptakannya babi, manusia bisa mengetahui beberapa penyakit yang dibawa binatang tersebut dan dapat menelitinya untuk kemajuan ilmu pengetahuan. 3. Sebagai pelajaran agar tidak berperilaku seperti babi, karena babi dikenal sebagai binatang malas, jorok, dan rakus. Begitu joroknya babi sampai memakan kotorannya sendiri, bahkan hingga memakan muntahnya sendiri. Kesimpulannya, Allah menciptakan babi lalu mengharamkan untuk dikonsumsi. Bisa jadi tujuan penciptaannya adalah bukan untuk dikonsumsi umat manusia, namun lebih pada ujian kepatuhan terhadap Sang Pencipta sebagai pelajaran agar tidak bersifat sebagai babi, bahkan sebagai sarana edukasi dalam meneliti sifat cacing yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah itu Al-Hakim yang tidak ada bisa menentang ketetapannya karena kebesaran dan keagungan Allah, sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 23 yang menerangkan bahwa setiap muslim tidak mesti mengetahui hikmah dari apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Tentang ayat ini, Allah tidak mungkin melarang dan menjauhkan kita dari sesuatu, kecuali pasti mengandung mudarat atau bahaya bagi kita. Begitu pula Allah tidak mungkin memerintahkan dan mendekatkan kita pada sesuatu, kecuali pasti ada kebaikan di dalamnya. Wallahu alam. Sahabat mukmin, demikian tadi penjelasan mengapa Allah menciptakan babi namun mengharamkan untuk mengonsumsinya. Semoga hal ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, terima kasih kepada sahabat mukmin yang telah mengikuti video ini sampai akhir. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat bagi kita semua, silahkan dibagikan kepada teman, kerabat, dan keluarga sahabat semua. Akhirnya, sampai jumpa pada video mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.